Nanti di sini saya sebut, harusnya kalau kita ingin polisi kita itu bersih, karena judulnya revitalisasi reorganisasi polisi, harusnya ketika polisi sebelum menjabat jadi Kapolres disebutkan kekayaannya berapa, betul kan? Dan polisi ini paling sering tidak lapor LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Itu polisi, termasuk Kaisar Sambo, ya. Kalau bicara kita adu data, okay? Kita adu data. Ini saya sebut, Wakapolri dengan pangkat Komjen besaran tunjangan kinerjanya 34 juta, ya. Itu Perpres terbaru, Peraturan Presiden nomor 103 2018. Ya, kalau sama saya adu data, ya. Polisi itu dikeluarkan dari TNI 1 April 1999 dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 1999. Saat itulah polisi dikeluarkan dari ABRI. Dulu polisi itu selalu menjadi pilar keempat dari ABRI. Maka sekarang ABRI namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Seperti itu. Nah, ada memang beberapa polisi-polisi yang senior dan sekarang sudah pensiun. Ketika ketemu hari Rabu, kan saya sering ketemu sama teman-teman polisi di tempat sepedaan itu, dia ngomong, dulu kita juga itu gitu loh, ya. Kita juga terharu keluar dari ABRI. Nah, kenapa sekarang saya harus bicara seperti itu? Ini kesalahan sejarah. Mestinya unsur BRIMOB itu tidak menjadi satu di polisi. BRIMOB itu dulu tentara, ya, tentara dipolisikan biar bergaul dengan masyarakat sipil dalam rangka dwikora. Kita bicara dalam sistem hukum nasional, polisi itu istimewa. Kenapa? Ini kalau ini kita ibaratkan buku ini ada pasal-pasal, ada ayat-ayat. Ini menjadi hukum yang mati. Yang bisa menghidupkan hukum ini siapa? Polisi, ya. Maka polisi itu oleh undang-undang diberikan hak yang istimewa. Di satu sisi polisi bagian dari hukum, di sisi lain posisi polisi ini menjadi hukum yang hidup. Buktinya apa? Coba kalian laporkan undang-undang ITE, Ade Armando, ya. Terus kemudian kalian laporkan itu Abu Jindul, ya. Nah, Abu Jindul, kalian laporkan Eko Kuntadi. Di tangan polisi perkara yang secara material formal memenuhi unsur-unsur Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Buku saya ada di situ tadi. Itu harusnya masuk pidana, tetapi tidak diproses sama polisi. Maka mereka merajalela menghina Islam dan seterusnya. Betul apa betul? Yang seperti ini kritik saya kepada polisi, ya. Tetapi sebaliknya orang melaporkan. Kemarin hari Selasa saya memberikan keterangan ahli di Pengadilan Jakarta Pusat untuk kasusnya Kang Edi Mulyadi, mantan wartawan itu, yang menyebut IKN, Ibu Kota Negara, atau Kalimantan itu tempat jin buang anak. Saya diminta keterangan ini, saya bilang, kenapa baru sekarang dipidanakan? Tahun 60, orang Ancol itu sudah mengatakan Ancol itu tempat jin buang anak. Kenapa disebut tempat jin buang anak yang pernah tinggal di Jakarta? Karena tempat itu basa Jawane gong lewang lewung ora enek regane. Leres napa mboten? Disebutlah tempat jin buang anak. Lalu unsur pidananya di mana? Disebut melakukan kejahatan itu kalau ada aturan yang sudah mengatur. Nuwun sewu, ini kita sekalian sekolah, ya. Saya mengatakan itu diatur, KUHP ada. Itu penghinaan. Tetapi tolong dicari yang paling pintar di sini. Paling pintar saya bilang, ada nggak jin buang anak itu diatur di KUHP kita, peraturan polisi, undang-undang ITE, ada nggak? Ya sampai kamu jengkelit nggak bakal ketemu. Maka pertanyaannya di mana unsur pidananya? Karena pasal 1 ayat 1 KUHP kita menuliskan, ya, tiada pidana tanpa kesalahan berdasarkan aturan yang sudah ada sebelumnya. Nggak ada aturan menyebut jin buang anak, ya. Oke, gitu ya. Nah, itu salah satunya. Jadi kita juga sering bertanya, ini Pak Sambo ini ditahan di Makobrimob, ditahanan apa enggak?
Kenapa? Bukan saya. Ya jawaban. Nanti kalau polisi tanya yang bilang hoax ibu-ibu ya. Saya kan cuma tanya. Saya ingin bandingkan. Ibu dan bapak pernah lihat Ahok ditahan Ahok diumumkan ditahan di Makobrimob. Pernah nggak dipertunjukkan Ahok itu di Brimob lagi ngapain? Nah, yang saya takut kalau Ahok ditahan di Brimob tidak diketahui tempat tahanannya, pulang-pulang jadi komisaris Pertamina. Lah khawatir saya nanti Pak Sambo keluar dari Makobrimob juga jadi komisaris. Betul enggak? Undang-undang kita ini lucu, orang mau sekolah harus punya SKCK, catatan kepolisian, tidak boleh melakukan kejahatan. Menjadi anggota DPR mantan napi boleh. Yang goblok siapa? Yang goblok yang bikin undang-undang. Ya, bener nggak? Yang saya ngomong ini fitnah apa bener? Kalian mau cari kerja, mbuh entuk gawean apa ora, daftar sekolah mbuh ketompo apa ora, harus dilengkapi SKCK. Leres napa mboten? Tetapi untuk menjadi anggota DPR, menjadi bupati, mantan napi koruptor bisa. Mau ada contohnya? 2 kali yang di Kudus, siapa itu? Siapa yang di Kudus? Mantan bupati, 2 kali kena kasus korupsi, ya? Ingat nggak Kudus? Wah ini tidak pernah baca ini. Ya, Pak Tamsil, fitnah apa enggak? Pak Tamsil itu koruptor, kepilih lagi korupsi meneh. Itulah hebatnya Indonesia, ya. Maka ketika nyanyi Indonesia kita harus sadar, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sekarang kita ini dua-duanya nggak bangun, jiwanya nggak bangun, badannya nggak bangun. Maka kalau saya masih ingat ketika saya dididik pramuka menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya itu kaki tungkitnya itu rapat begitu. Jadi begini kakinya, tangannya tegak ke bawah. Sekarang nyanyi Indonesia Raya neng buri, enek sing karo ngerokok. Ya enggak? Jadi saya sepakat dengan panitia muslimin itu tunjukkan bahwa kita juga cinta NKRI ya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tapi besok ditertibkan nyanyinya yang benar ya. Iya, nggak bisa lo ngarang. Dan jangan lupa itu penipuan sejarah. Wage Rudolf Supratman itu ternyata seorang muslimin. Tapi kita taunya yang digede-gede ke Rudolf. Dia itu muslimin. Tolong cari IG-nya Mas yang anggota Partai Gerindra itu siapa? Fadlizon ya, cari di situ. Jadi kalau orang yang belum kenal saya mesti ngomong bahasanya keras, enggak juga. Saya bukan keras, saya pakai referensi. Saya nuduh si A si B, tapi saya pakai data ya. Jadi maka kita harus lihat dulu. Kalau polisi ini dari awalnya dimunculkan polisi itu tidak boleh terima hadiah ya atas satu prestasinya. Nah sekarang ini kan polisi itu wajar-wajar saja menerima hadiah. Bahkan di satu polsek itu ketika saya datang mungkin dia nggak ngerti kalau saya ini gurunya polisi juga, ada tulisan menerima saweran meskipun itu guyonan tapi kan tidak benar. Coba kalau saya ini jahat tak foto tak viral kayak gitu mesti kapolseknya dicopot. Ya, jadi ada salah satu ruangan itu ditulisi menerima saweran. Kalau itu yang ngomong penyanyi dangdut nggak apa-apa. Bapak-bapak berubut paling ditarik bojone kan gitu. Tapi kalau polisi penegak hukum kan nggak boleh ya. Tapi nggak usah saya sebut di mana tempatnya ya. Karena kasihan juga itu mungkin bercanda ya. Itu bercanda atau ateng dikei ya wis lah dikei bangetan gitu. Ya. Ya. Jadi sebenarnya menerima hadiah pejabat negara itu nggak boleh. Jauh sebelum ada KPK sudah ada itu aturan undang-undang kepolisian ya. Meminta uang saweran, membuat laporan polisi, faktanya juga pakai duit, meminjam barang bukti pakai duit apa enggak? Saya ingin tanya di SKS yang truknya disita itu pernah coba diambil belum? Terus ada yang sudah pernah diambil, terus syaratnya apa? Coba syaratnya disebutkan. Itu truknya yang ditahan yang biasa dipakai podium. Dulu saya sering pidato di situ, ya. Nah, tanya, kemudian kita mencabut laporan itu bayar apa enggak? Jujur aja ini direkam yang begini biar sampai ke Pak Kapolri. Kalau ada yang bantah, saya bilang, saya tunjukkan buktinya. Kita membuat laporan itu bayar apa enggak? Kita mencabut laporan bayar apa enggak? Mobil kita kena masalah, kemudian
disita polisi sebagai barang bukti ketika mengeluarkan bayar apa enggak? Faktanya seperti itu. Seperti itu namanya apa ibu-ibu? Pungli. Pungli kejahatan apa tidak ibu? Nah, makanya besok ibu-ibu demo di kantor polisi ya, bahwa polisi minta saweran itu kejahatan ya. Tapi fleksibilitas dan kreativitas polisi ini pada dasarnya sebenarnya baik. Makanya saya sebut polisi itu hukum yang hidup. Jadi ada undang-undang ITE, kalau yang lapor dari kelompok yang anti Pak Jokowi nggak bakal diproses ya. Terus nanti sampai kepada Bu Sambo. Jadi kalau kemarin ada Ibu Brigjen mantan polisi katanya itu subjektivitas polisi, maka siapa namanya Putri tidak ditahan. Saya sebutkan tidak ditahan itu ada sebab, ditahan pun ada sebab, dan itu yang tidak diungkap ya. Nanti ya. Kemudian dari fakta-fakta inilah semakin luas dan berkembangnya pekerjaan polisi ya, sehingga secara jujur segala urusan hukum mestinya tidak bisa dibebankan kepada polisi. Nanti polisi yang akan datang itu pekerjaannya simpel aja ya. Meningkatnya pekerjaan polisi, aktivitas polisi ya. Dan pada akhirnya dulu pernah ada larangan menerima parsel. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak. Tapi secara de facto masyarakat menoleransi perbuatan itu. Bahkan masyarakat kita ini masyarakat paling baik kok. Ditangkap polisi tanpa kesalahan, ketika dikeluarkan mengucap terima kasih. Padahal mestinya Anda bisa nuntut namanya rehabilitasi. Orang yang salah tangkap, orang yang salah tahan itu mestinya mendapat remunerasi, mendapat pengganti ya karena kesalahannya. Mau nggak penjenengan ditahan gitu terus kayak duit gitu? Tidak mau. Makanya kesalahan-kesalahan budaya seperti itu harus dihapuskan ya. Kemudian pertama, tidak manajemen kontrolnya tidak memadai dan tidak ada akuntabilitas publik ya. Kita tidak pernah tahu ya. Nanti di sini saya sebut, harusnya kalau kita ingin polisi kita itu bersih, karena judulnya revitalisasi reorganisasi polisi, harusnya ketika polisi sebelum menjabat jadi Kapolres disebutkan kekayaannya berapa, betul kan? Dan polisi ini paling sering tidak lapor LHKPN, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Itu polisi, termasuk Kaisar Sambo ya. Kaisar Sambo dan bahkan mantan ketua kepala Bulog itu Pak Budi Waseso itu juga tidak lapor ke LHKPN, banyak ya. Karena nanti saya sebutkan berapa gajinya jenderal, ada ini. Ada telegramnya Kapolri. Jadi kalau bicara kita adu data, okay? Kita adu data. Ini saya sebut, Wakapolri dengan pangkat Komjen besaran tunjangan kinerjanya 34 juta, ya. Itu perpres terbaru, Peraturan Presiden nomor 103 2018. Ya, kalau sama saya adu data, ya. Jadi tidak usah. Makanya kemarin saya minta Pak Taufik kok enggak demo di DPRD, DPRD demo niming selawe, aku kan demo, dimarahi teman-teman YouTuber, dimarahi kampus saya, nggak boleh. Sekarang saya harus eman-eman dengan statement saya, karena lebih bermanfaat saya ngomong di YouTube, itu yang ngomong legal audit itu saya, akhirnya Komisi 3 ikut-ikutan ambil alih. Saya yang bicara saat Gasus itu ada di Tito Karnavian, itu saya yang memulai ya. Jadi kalau kita mau cerdas, mau merubah negara ini, intelektual itu harus memiliki keberanian dan tahu bagaimana caranya kita itu berani. Jadi jangan kena pasal ecek-ecek ya. Kemudian mengenai permasalahan sifat independen polisi, selama Polri masih di bawah langsung presiden, maka polisi itu akan dijadikan alat kekuatan politik. Polisi tidak bisa lagi independen. Hal ini berdampak pada kinerja polisi, sulit bersikap profesional. Pada saat diungkapkan pertama kali oleh tim Sus Mabes Polri itu bagus, disebutkan ada 4 pasal. Pasal 340 pembunuhan berencana, ancaman pidana kurungan minimal 20 tahun, ancaman maksimalnya mati. 338 maksimalnya ancaman 15 tahun. Kemudian 55 sebagai aktor intelektualis diancam 10 tahun. Kemudian pasal
56 tentang turut serta, bagus. Tapi kemudian ketika rekonstruksi menjadi apa namanya semacam sinetron, ya. Saya tulis itu di status FB saya, ya. Karena tidak independen otomatis polisi tidak profesional. Independen harus dimulai polisi itu bekerja menurut standarnya. Tidak ada tekanan, tidak ada pesanan dari kekuatan politik manapun. Sekarang ini orang punya jabatan bisa ngatur polisi, orang punya kekayaan bisa ngatur polisi. Betul apa betul? Iya, jadi ini bukan fitnah. Coba bayangkan, ini di Solo saja kita punya kasus. Ingat bos Chat? Ingat nggak bos Chat yang nabrak? Itu yang ditabrak itu anak polisi loh, ya. Awalnya pembunuhan berencana, tahu-tahu sampai pengadilan, jaksanya sakit kembung, hakimnya juga sakit kembung, dituntut 1 tahun, banding kena 10 bulan. Bayangkan, melindas orang dengan mobil sampai mati, tidak dikenakan pasal pembunuhan, tapi laka lantas, ya. Mana? Setelah ini kira-kira gimana? Gerundel di WhatsApp group yang ngomong, di Facebooknya ngomong, di YouTube. Begitu ibu bapak kalau memaksimalkan. Saat ini banyak keuntungan oleh kekuatan politik sehingga digunakan untuk mencari kelemahan oposisi tadi, munculnya laporan-laporan ITE. Ya, kalau yang pro Pak Jokowi, pendukung Pak Jokowi, walaupun menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan tokoh Islam, nggak ada yang diproses. Bahkan Pak Anies itu oleh Ruhut, ya, itu kan digambarkan seperti orang Papua, tapi nggak ada polisi nangkep. Tapi giliran mantan Menteri Olahraga siapa? Roy Suryo. Padahal Roy Suryo ini hanya mengutip status orang lain yang mencantumkan stupa itu mirip gambarnya Pak Jokowi, itu dipidana dan dipenjara, ya. Termasuk yang mengatakan IKN itu tempat jin buang anak, dipenjara. Itu yang harus diluruskan, ya. Jadi kalau kita ingin independen, presiden tidak lagi bisa menggunakan polisi untuk menekan lawan politiknya. Oleh karena itu usulan-usulan saya, polisi itu dijadikan satu dengan kejaksaan sebagai departemen penyidikan. Jadi reserse kriminal itu mestinya dijadikan satu seperti di Amerika dengan kejaksaan. Jadi nggak ada perkara pingpong, ya. Perkara bertahun-tahun sepanjang belum ada SP3 tidak dianggap polisi tidak menjalankan. Baru muncul SP3 polisi dianggap mendiamkan perkara. Nggak boleh. Jadi polisi ke depan itu hanya 2, ya. Satu polisi lalu lintas, yang kedua adalah squad crime. Yang punya senjata itu hanya 1, polisi yang nembak penjahat itu. Tapi polisi di ruang sedang memeriksa nggak perlu bawa senjata, jadi nggak bisa dia nakut-nakuti orang. Polisi lalu lintas juga nggak perlu bawa senjata, karena memang tugas utama polisi itu ada 3. 1, melindungi warga negara masyarakat, ya. 2, menjaga keamanan masyarakat. Yang ketiga ini melakukan penegakan hukum. Itu tugas polisi. Ketika 1 April 1999, sayangnya watak-watak militernya itu masih ada di polisi. Sekarang lahirlah seperti Sambo. Bayangkan, kepada anggota polisi pun dia tembak, dia perlakukan seperti itu. Bagaimana orang biasa seperti saya, seperti Mas Barun Sagir, walaupun pakaiannya tentara misalnya, ya, siapa di depannya Sambo? Bayangkan itu, ya. Ini tidak boleh terjadi, ya. Kemudian kalau kita lihat, maka untuk cara paling ampuh mengurangi polisi buruk adalah memperpanjang akuntabilitas publik dan transparansi organisasi polisi. Termasuk Satgasus itu tidak cukup dibubarkan. Ada sprint surat perintah dari Pak Sigit. Dan itu sudah ada 2019 di saat Kapolri dijabat oleh Pak Tito Karnavian. Kalau ucapan saya, Pak Tito pasti sudah minta tolong untuk nangkep saya, tapi faktanya ucapan saya benar. Bagaimana mungkin dibubarkan, keuangannya tidak diaudit? Betul tidak? Kenapa pertanyaan saya? Polisi itu badan hukum publik, kita ini badan hukum pribadi. Ibu bapak dan saya yang ada di sini ini adalah badan hukum pribadi. Polisi adalah badan hukum publik. Badan hukum publik itu artinya keuangannya disokong APBN. Jadi harus jelas. Satgasus yang dibentuk Pak Tito Karnavian itu
dulu ngapain, siapa yang ditangkap, ada urusannya enggak ini dengan kemenangan Pilpres kemarin, ya, ada urusannya tidak dengan narkoba, kemudian rumor tentang pendapatan 1,3 triliun itu bener apa enggak, itu harus dijawab, ya, karena kalau itu tidak dijawab maka susah. Jadi dalam rangka mengurangi perilaku buruk polisi, tampaknya adalah memperpanjang akuntabilitas publik dan transparansi organisasi polisi, termasuk mengaudit sumber-sumber keuangan polisi. Jadi nggak ada polisi menerima uang gelap, uangnya harus terang. Kenapa? Karena dari sepatu, baju, sampai peci, bahkan pangkat di pundaknya itu dibeli dengan APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara. APBN kita didapat dari badan usaha milik negara, ya. Kemudian juga didapat dari pajak dan usaha-usaha lain, termasuk Bapak Ibu yang hari ini beli BBM harus pakai aplikasi tiap memperbarui 1000. Dari situ, ya. Kalau kalian mau berjuang ikuti saya. Satu ketika saya akan gugat wali kota, gugat pengusaha SPBU dan gugat menteri Menteri Keuangan kaitannya dengan aplikasi yang wajib dan dikenakan biaya Rp1.000. Kira-kira berani nggak Anda? Jangan di WhatsApp, dukung Pak Taufik, giliran coblosan KTP ra duwe. Lah modalmu apa? Modal kamu merubah Republik Indonesia ini apa? Pemilu kampanye sik dhewe kaose songo. Wah, kampanye teko sik dhewe, giliran coblosan saya ndak nyoblos. Lah kamu mau merubah politik bagaimana? Kamu merubah politik itu aturan negara ini kamu ikuti. Sama seperti perubahannya terjadinya revolusi di Libya itu, saat itu Muammar Gaddafi ketika masuk Akademi Angkatan Bersenjata bersama 4 temannya sepakat nanti Raja Idris ini kita kudeta, pangkat tertinggi di Libya adalah kolonel. Itu seperti itu kalau ingin berjuang. Wah, bengok-bengok pemilu, pelekentris giliran coblosan KTP ra duwe. Ora dikertu gimana saya mau mendukung? Banyak orang ngomong, Pak Taufik nyalon wali kota. Lah kowe wani nyalon kayak aku. Kamu berani nguruni saya? Pertanyaan saya begitu. Kamu punya KTP enggak? Beberapa kali saya dilamar untuk masuk wali kota. Tapi saya lihat sing dukung ora mitayani. Kan maneman saya. Wah, yang lain dapat suara 70%, suara saya cuma 12%. Malu-maluin. Jadi apapun yang kita perbuat dengan ilmu, kita setuju juga dengan ilmu, betul? Kita tidak setuju juga dengan ilmu, ya. Nah, itu. Dan ini terakhir yang paling menarik, Mas. Terakhir, Mas. Matur nuwun, ya, terakhir. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua sudah saya terangkan di sini. Mau tanya kenapa Bu Sambo tidak ditahan dan bagaimana seharusnya saya jawab semuanya. Tetapi permintaan saya jangan bermain di WhatsApp grup, bermainlah di wilayah luar, di channel YouTube. Kalau nge-share dibaca dulu, kalau enggak punya pulsa, mepet-mepet sekolahan, mepet-mepet kelurahan yang ada wifi-nya gitu. Enggak ada perubahan apapun kalau Anda cuma maki-maki di WhatsApp. Ini dimaki-maki. Wah, saya cerita ngrungokke. Mau tak pisu-pisui, sing pisu-pisui nangen di misu-misu ya berhadapan langsung kayak saya begini ini. Berani berhadapan langsung. Bener enggak? Anda delik-delik nge-share di screenshot, sesuk lapor ke koncone malah tangkap polisi. Ya, berjuang itu yang all out. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan yang sedikit membawa manfaat, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.